Saya Bertilien Sejaimun dari kelompok 8 akan menjelaskan materi yang berjudul teori pragmatisme. Baik, di sini kita akan mengetahui apa itu pengertian pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran yang mengemukakan bahwa pemikiran itu mengikuti sebuah tindakan seseorang. Secara istilah, pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah mempunyai kegunaan bagi kehidupan nyata, dan patokan pragmatisme ialah manfaat bagi kehidupan praktis. Sementara, menurut Kamus Besar Berbahasa Indonesia, pragmatisme adalah tindakan yang bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan mengenai suatu atau yang berkaitan dengan nilai-nilai praktis. Istilah pragmatisme sendiri berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti sebuah tindakan atau tingkah laku seseorang. Sedangkan istilah kata isme memiliki arti suatu ajaran atau aliran. Baik, sesudah mengetahui bagaimana pengertian pragmatisme, kita akan membahas bagaimana latar belakang pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran pemikiran yang lahir di Amerika Serikat pada era 1870-an, hampir 1,5 abad yang lalu. Pada awal perkembangannya, sempat juga berkembang ke Inggris, Prancis, dan Jerman. William James adalah orang yang memperkenalkan gagasan-gagasan dari aliran ini ke seluruh dunia. Secara etimologis, kata pragmatisme berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu pragmatikos, yang berarti cakap dan berpengalaman dalam urusan hukum, dagang, dan perkara negara. Istilah pragmatisme disampaikan pertama kali oleh Charles Peirce pada bulan Januari 1878 dalam artikelnya yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Bagi Peirce, kebenaran dalam filsafat tradisional seperti metafisika dan logika bersifat tertutup dan murni. Sistem kebenaran yang tertutup dan murni merupakan kebenaran yang bersifat absolut, sehingga tidak menambah sesuatu yang baru. Akibatnya, jalan untuk kemajuan filsafat dan ilmu pengetahuan terhambat. Peirce kemudian merintis pemikiran filosofis yang disebut pragmatisme untuk membuat filsafat tradisional menjadi ilmiah. Metode pragmatisme Peirce menekankan peran aktif. Saya akan menjelaskan pengertian pragmatisme menurut para ahli. Secara umum, pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu memiliki kegunaan bagi kehidupan yang nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif dan tidak mutlak. Menurut Peirce, pragmatisme adalah suatu pemahaman logika untuk membuat sesuatu ide menjadi jelas dan terang sehingga menjadi berarti atau metode untuk menerjemahkan makna dari ide-ide. Menurut William James, pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui. Untuk mengukur kebenaran suatu konsep seseorang, harus mempertimbangkan apa konsekuensi logis penerapan konsep tersebut. Menurut John Dewey, pragmatisme adalah fondasi untuk mengatasi berbagai macam masalah kehidupan manusia, dan yang menentukan kualitas seseorang adalah adanya pendidikan dalam diri manusia tersebut. Menjelaskan karakteristik dari pragmatisme. Yang pertama, tidak mempertanyakan hal yang normatif. Bagi pragmatisme, segala pengertian yang mempunyai tendensi untuk menjelaskan semua hal dalam setiap situasi mustahil untuk didapatkan. Pragmatisme menemukan bahwa ada banyak kriteria mengenai kebenaran dan kebaikan. Dalam epistemologi, misalnya, kita menemukan berbagai teori kebenaran seperti koherensi, korespondensi, atau pragmatik. Yang kedua, anti-absolutisme. Pragmatisme disebut juga relativisme radikal karena melawan absolutisme. Artinya, tidak taat pada pemerintahan yang tanpa undang-undang dasar. Yang ketiga, anti-dualisme.
Para pemikir pragmatisme menolak dualisme. Penolakan mereka berdasarkan asumsi mengenai hakikat realitas sebagai suatu yang terus mengalir, bukan yang terpecah-pecah dalam unit-unit, serta pendirian bahwa yang paling utama ialah terbukti dalam tindakan. Berikutnya, saya akan menjelaskan contoh-contoh dari pragmatisme. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pragmatisme adalah sebuah konsep yang hanya mementingkan sisi kepraktisan atau lebih mementingkan hasil akhir. Contoh pragmatisme bisa terlihat pada konsep permainan bola, yaitu permainan bola yang hanya bertujuan untuk menghasilkan skor atau gol tanpa mempertimbangkan metode atau teknik bermain seperti menyerang atau bertahan. Namun, teknik bermain yang bagus menjadikan peluang yang lebih besar dalam mencetak skor atau gol. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari dari pragmatisme adalah dalam bidang pendidikan. Seorang guru yang pragmatis hanya memikirkan bagaimana caranya mengajarkan siswanya sesuai dengan kurikulum yang ada tanpa memikirkan apakah siswanya menangkap pelajaran yang diberikan atau tidak. Yang terpenting, guru tersebut mendapat gaji.